ya, kemudian ditahan dan sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Itu menjadi salah satu alasan kenapa Mbak Iris mengajukan gugatan perceraian. Istrinya juga nggak yakin juga tentang apa yang diomongin, karena kalau saya lihat cara dia bicara, kemampuan bicaranya itu bagus sekali ya, tetapi apa yang dibicarakan, yang diomongin itu akan bisa dipegang, itu pertanyaan kedua. Alasannya dia bilang aku kecewa sama Ibel karena Ibel terus nuduh aku pakai narkoba. Padahal aku sudah berhenti pada saat pertama keluar dari lapas itu. Penangkapan Amar Zoni atas kasus narkoba untuk ketiga kalinya menyeret sang istri Irish Bella. Rumah tangga mereka pun kini di ujung tanduk, mengingat Iris tetap kekeh pada pendiriannya untuk bercerai. Ujian rumah tangga yang dihadapi aktris yang kerap disapa Ibel sontak saja mendapat reaksi beragam dari netizen. Unggahan foto Irish Bella pun menuai beragam komentar. Dukungan dan doa terus mengalir. Iya, unggahan foto Ibel yang tampak tersenyum bersama seekor burung di media sosial pribadinya seakan hendak memberitahu bahwa dirinya kuat menghadapi ujian yang menimpa rumah tangganya. Tidak hanya Iris yang mengunggah foto penuh arti, sang ayah juga melakukan hal yang sama saat mengunggah sebuah foto dirinya bersama Iris di 18 tahun silam. Unggahan ayah Irish Bella itu pun ramai mendapat sorotan. Sebuah unggahan yang penuh makna atas permasalahan yang sedang dihadapi putri tercintanya. Lantas, benarkah salah satu alasan Irish Bella menggugat cerai Amar lantaran sang suami yang belum sepenuhnya berhenti menggunakan narkoba? Ini kan sebenarnya saya memahami ya, perasaan Mbak Iris ini kan bukan suatu keputusan yang mudah ya untuk mengajukan gugatan perceraian ini. Karena memang ini melalui keputusan yang panjang dan pemikiran yang mendalam, karena terlihat dari beberapa kali kami juga sudah perbaharuan surat kuasa sampai 2 kali ya. Ini kan menunjukkan bahwa beliau juga dalam kondisi memang keputusan ini berat gitu untuk mengajukan gugatan perceraian. Nah, adapun salah satu hal yang membuat beliau mantap ya untuk bercerai adalah adanya fakta bahwa suaminya menggunakan narkoba itu, dan itu memang kita semua sudah mengetahui ya, masyarakat Indonesia juga sudah mengetahui, sudah pernah ditangkap ya, kemudian ditahan dan sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Itu menjadi salah satu alasan kenapa Mbak Iris mengajukan gugatan perceraian. Terkait alasan-alasan lainnya, kalau itu tidak ada ya untuk pihak ketiga, dan alasan-alasan lainnya saya tidak bisa membahas ya secara rinci karena itu bagian dari privasinya Mbak Iris ya, dan itu juga bagian dari kita menghormati sidang tertutup, secara tertutup ya, jadi memang tidak dibuka secara umum persidangan. Kalau Mbak Iris sendiri pisah rumahnya sudah lama ya, sejak bulan Maret ya. Bulan Maret ini udah hampir 8 bulan ya atau 9 bulan ya. Jadi memang mereka sudah tidak satu rumah. Jadi terkait aktivitas yang dilakukan oleh suaminya, Mbak Iris sama sekali nggak tahu ya. Nah, kalau untuk hubungan, memang hubungan mereka secara, karena ada anak-anak ya, hubungan sebagai ayah dan ibu ya, yang ingin mengasuh bersama anak-anak itu hubungannya baik. Tetapi kalau terkait dengan alasan perceraian, itu memang sudah keputusan Mbak Iris ya, keputusan Mbak Iris yang lahir dari dirinya sendiri gitu, melalui proses ya, dari berdoa ya, minta petunjuk pada Allah, dan ini adalah bagian dari keputusannya Mbak Iris sendiri gitu, bukan atas desakan dari pihak manapun, bukan atas keputusan atau motivasi dari keluarga, itu nggak ada, memang murni dari Mbak Iris sendiri yang memang ingin mengajukan perceraian terhadap suaminya gitu. Setelah ada fakta kejadian ya, bahwa suaminya menggunakan narkoba itu ya, kemudian ini yang membuat beliau mantap ya untuk mengajukan perceraian pada saat itu ya. Entah sebuah pertanda apa, tidak lama setelah Amar ditangkap terkait penyalahgunaan narkoba, sidang gugatan cerai yang dilayangkan Irish Bella kembali digelar di Pengadilan Agama Depok pada 14 Desember 2023 kemarin. Keputusan Irish untuk berpisah dengan Amar sepertinya tidak bisa ditawar. Setidaknya hal itulah yang diungkap kuasa hukum Irish Bella, Nurul Amalia. Lantas, seperti apa hasil putusan sidang kemarin?
untuk sidang hari ini kan dikasih waktu ya, batas waktu sampai pukul 2 untuk upload jawaban dari tergugat. Karena ini sidangnya dengan menggunakan sistem e-court. Jadi para pihak memang tidak hadir ke ruang persidangan, tetapi kehadirannya itu melalui e-court, dan nanti pihak tergugat agendanya adalah hari ini memberikan jawaban. Nah, di dalam gugatan kita juga kami juga memasukkan ya terkait dengan hak asuh anak dan juga penetapan untuk nafkah ya. Nafkah anak yang ini akan menjadi tanggung jawab dari ayahnya. Harta bersama di sini Mbak Iris tidak menuntut harta bersama ya. Mbak Iris juga tidak pernah mempermasalahkan harta selama perkawinan ya. Jadi memang tidak ada. Kalau memang mempermasalahkan pasti ada di gugatan itu, tapi tidak ada di petitum pun tidak ada. Hanya gugatan perceraian, kemudian hak asuh anak dan kemudian nafkah anak. Mengenai kasus perceraiannya dia, sampai ada putusan yang menyatakan bahwasanya dia harus memberi nafkah kepada anak-anak. Sepertinya ya itu tidak bisa dilakuin lagi ke depan sampai dengan dia keluar dari sini, mungkin seperti itu, tapi nggak tahu lagi kalau dia ada simpanan, nggak tahu. Sudah jatuh tertimpa tangga, pepatah itu sepertinya tepat untuk menggambarkan keadaan Amar Zoni saat ini. Bagaimana tidak, selain harus menghadapi tuntutan hukum atas penyalahgunaan narkoba, Amar juga harus menerima kenyataan rumah tangganya di ujung tanduk. Lantas, seperti apa penjelasan psikolog melihat kondisi yang dialami Amar Zoni hingga harus jatuh di lubang yang sama? Kondisi gimana Bang? Gara-gara IPL, Bang. Pelarian Bang, gimana Bang? Ya kalau saya melihat bahwa kalau orang misalnya jatuh di tempat yang sama lagi, yaitu kena narkoba lagi, artinya kemarin di penjara dan direhabilitasi, di detox dan sebagainya, itu belum tuntas. Saya melihatnya kayaknya orang ini tidak tahan tekanan. Misalnya ada masalah, ada situasi yang tidak menyenangkan dalam hidup. Waktu keluar dari penjara, kemungkinan teman-teman artisnya menjauh. Tidak ada teman lagi. Keluarga ya sekedar memberikan dukungan. Istrinya juga nggak yakin juga tentang apa yang diomongin, karena kalau saya lihat cara dia bicara, kemampuan bicaranya itu bagus sekali ya, tetapi apa yang dibicarakan, yang diomongin itu akan bisa dipegang, itu pertanyaan kedua. Karena ini kemudian lari ke circle yang lama menampung dengan senang hati, tidak memberikan tanggapan negatif, menerima. Akhirnya merasa pembenaran bahwa karena begitu banyak masalah hidupnya, saya lari aja deh ke sini sebentar. Toh cuma pakai sama sekali. Lupa kalau itu kemudian akan berlanjut terus, seperti itu. Ya, pada intinya Amar menyesal ya. Alasannya dia bilang, aku kecewa sama Ibel karena Ibel terus nuduh aku pakai narkoba. Padahal aku sudah berhenti pada saat pertama keluar dari lapas itu. Cuman kok Ibel tetap nuduh aku pakai narkoba. Jadi ya aku stres banget Bang, ini pelarianku, kata dia. Ya aku jelasin juga ke Amar, jujur salah kau pelarian ke narkoba ini, salah, aku bilang. Kenapa nggak lebih dekat ke agama, aku bilang, seperti janji kau sama Ibel. Iya Bang, aku salah. Ya dia ngakuin kalau dia salah. Cuman ya aku bilang nasi udah jadi bubur, aku bilang kamu udah masuk lagi, kamu mesti hadepin, aku bilang. Ya udah cuman seperti itu aja percakapan kami di dalam tadi. Nah itu alasannya Amar itu ya. Alasannya Amar itu bahwasanya dia, Bang ini pelarianku karena stres gara-gara Ibel tetap kekeh minta cerai. Ya dia depresi lah ya, dia stres banget lah. Ya udahlah, mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat Amar. Mungkin mahal juga buat Amar. Seharusnya dia nggak ngulangin lagi, tapi dia tetap ngulangin. Mudah-mudahan kali ini yang terakhir. Udah, itu aja doa saya. Pasti kita mencari sesuai profesi lah. Itu aturan acara lagi yang kami bicarakan sih. Pertama harus kooperatif, gitu. Dan kemudian
harus didamping PH sesuai dengan hak-haknya, hak-hak hukumnya. Jadi itu, kami tidak memperdalam lah. Agenda ya kita tergantung penyidik. Kalau dibutuhkan kita kan udah ada hubungan komunikasi. Ya proses itu kan berjalan, aturan acara tetap jalan. Bang, tadi Keputusannya nanti terserah dari hakim. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.